Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya Ahmad Furqanul Hakim dengan NIM 25191020 104 dan partner saya. Elzara Ma'ela dengan NIM 251910201033. Baik Bapak, sebelumnya kami izin akan mempresentasikan hasil proyekan kami yaitu mengenai sistem digital LKM 2 tentang gerbang logika. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan rangkaian pertama, yaitu ada rangkaian adder dengan input 9 saklar dan 5 LED sebagai output, di mana saklar 1 sampai 8 itu mewakili angka A dan B, sedangkan saklar ke-9 itu carry in. Jika saklar A1 dinyalakan, LED 1 akan menyala, tetapi jika A1 dinyalakan bersamaan bersama B1, maka LED selanjutnya yang akan menyala. Kenapa demikian? Karena dalam biner itu 1 plus 1 hasilnya 10. Namun angka satunya itu disimpan atau digeser ke lampu berikutnya. Kemudian apa fungsi saklar ke-9 atau carry in itu? Jadi jika carry in kita beri tegangan, maka semua hasil penjumlahan otomatis akan bertambah 1. Jika hasil hitungan kita melebihi angka 15, LED nomor 5 akan menyala sebagai tanda overflow atau kelebihan muatan. Kemudian sekarang kita pindah ke rangkaian kedua. Di rangkaian kedua ini kita menggunakan IC74LS283. Fungsinya hampir mirip dengan adder pada rangkaian pertama, tetapi ada perbedaan penting di bagian pengkondisiannya. Jadi di rangkaian ini kita cuman memakai 8 saklar karena pin C0 atau carry in-nya langsung kita hubungkan ke ground. Artinya IC ini melakukan penjumlahan murni A plus B tanpa ada tambahan plus 1 dari luar. Jadi hasilnya lebih fokus pada penjumlahan variabel yang kita masukkan saja. Sama seperti sebelumnya, hukum matematika biner tetap berlaku. Jadi setiap terjadi simpanan angka, LED akan bergeser ke posisi yang lebih tinggi. Jadi LED 5 tetap bertugas sebagai indikator sisa atau alarm jika hasil penjumlahan sudah melewati batas maksimal, yaitu dengan batas maksimal 4 bit. Jadi kesimpulannya, baik seri HC maupun LS, keduanya berhasil menjalankan fungsinya sebagai kalkulator biner yang stabil. Jadi kita dapat membaca hasil perhitungannya hanya dengan melihat pola lampu LED dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rangkaian ini merupakan dasar dari semua sistem komputasi yang kita pakai saat ini. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang rangkaian encoder dan decoder. Nah, sesuai dengan LKM yang telah diberikan, di sini kami diberikan 3 untuk IC referensi, kemudian kami klasifikasikan kembali, maka kami menghasilkan 3 rangkaian di sini, yaitu sebagai encoder 1 di sini menggunakan IC74HC147, kemudian sebagai encoder 2 yaitu IC74LS148 dan sebagai decoder 1 yaitu IC74LS138. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa encoder dan decoder di sini merupakan IC active low. Dalam artian jikalau dia diberi tegangan 0 maka baru dia akan menyala. Dalam artian jikalau tegangan dihilangkan atau tidak diberi tegangan maka IC baru akan menyala. Baik, pertama saya akan jelaskan dari encoder 1 yaitu IC74HC147. IC ini adalah IC priority encoder yang merupakan 9 priority encoder 9 keempat, yang artinya IC ini meringkas 9 jalur input hingga menjadi 4 jalur output biner. Poin utamanya di sini adalah sistem prioritas. Nah, jika kita play di sini, jika kalian menekan tombol 9 dan tombol 1, maka IC ini akan memprioritaskan untuk mengeksekusi pin yang lebih besar, yaitu pin 9. Kita coba lagi. Di sini misal kita inputkan di pin 7, kemudian kita inputkan di pin 2, maka dia akan mengeksekusi pin dengan nilai input yang paling besar juga. Nah, selain itu, IC ini memiliki inverted output. Jadi, semisal angka 2 yang aslinya memiliki kode biner 0010 dan kombinasi 010 ini sebenarnya teman-teman yang menentukan LED mana yang menyala. Nah, tetapi dalam IC ini jikalau kita memberikan tegangan pada input 2, maka
LED yang menyala seperti ini. Kenapa demikian? Karena angka 2 itu memiliki biner 0010. Nah, tetapi dengan IC ini itu dikebalikan, yaitu atau di inverted output hingga menjadi 1101. Maka lampu yang menyala seperti ini. Karena LED kita dipasang secara active low, lampu hanya akan menyala jikalau diberi logika 0 atau sinyal biru. Itulah kenapa saat tombol 2 ditekan, hanya satu LED yang menyala. Mohon maaf, di sini sepertinya ada kesalahan. Ada kesalahan error di sistemnya. Coba kita ulang lagi. Nah, seperti ini sebenarnya. Jika kita klik pin input 2, maka akan menghasilkan cuma satu LED yang menyala. Lanjut kita ke encoder 2, yaitu IC74LS148. Selanjutnya ini IC ini sebenarnya sangat mirip dengan IC sebelumnya, cuman dia ini bisa dikatakan lebih pintar karena dia memiliki manajemen output, atau semisal kita mau hidupkan nih encoder 2-nya, kita masukkan, kita hidupkan, kita beri input pada EL atau enable input untuk menyalakan IC ini, maka otomatis GS akan mati karena dia akan mendeteksi bahwa IC ini telah dihidupkan. Nah, demikian. Nah, di sini juga memiliki N0 atau keluaran dari enable input. Nah, jikalau LED atau IC ini dihidupkan, maka LED ini di N0 ini akan menyala. Seperti itu. Sebenarnya untuk kode binernya kurang lebih sama untuk encoder 1 dan encoder 2. Baik, kita lanjut untuk decoder 74LS138. Nah, di sini kami menggunakan IC dengan kode 74LS138. Bagaimana cara menghidupkannya atau bagaimana cara kerjanya? Pertama, untuk menghidupkannya, maka kalian harus menginput terlebih dahulu pada E1 untuk menghidupkan. Nah, di sini untuk outputnya, baik, untuk IC decoder ini merupakan IC jikalau kita diberi tegangan maka dia akan menyala. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Pertama, kita nolkan dulu terlebih dahulu untuk E2 dan E3, kemudian kita beri tegangan untuk E1, maka IC ini akan menyala. Lalu, bagaimana cara menginputkannya? Di sini ada 3 inputan, yaitu A, B, C, dan memiliki masing-masing inputan memiliki nilai A itu 1, B itu 2, kemudian C itu 4. Semisal kita tambahkan untuk kita hidupkan A saja, maka dia akan berjumlah 1. Nah, kita lanjut. Semisal kita mau menjumlahkan B dan C, yaitu dalam artian dia memiliki jumlah penjumlahan yaitu 6, maka LED 6 akan menyala. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian ketiga, yaitu rangkaian counter. Nah, di sini kami membuat rangkaian counter ini dengan 2 IC, yaitu IC yang pertama yaitu 74LS163, kemudian IC kedua yaitu 74LS90. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Untuk counter 1 ini di inputan D0 sampai D3 itu merupakan nilai inputan yang kita mau atau nilai masukan nanti yang kita mau, selain dari nilai yang diinput dan dari pin CLK atau klik. Kemudian NP dan NT ini merupakan jarak antara nilai 1 dengan nilai 15 atau nilai maksnya, di mana nilai 1 sampai 9 itu akan berupa angka. Kemudian setelah itu dari A sampai F adalah berupa abjad. Dan nanti jikalau angkanya sudah max, maka LED akan menyala. Oke, kita lanjut untuk load ini untuk memasukkan nilai-nilai random yang kita mau, kemudian untuk MR itu mereset. Oke, kita lanjut ke simulasi saja teman-teman. Oke, untuk klik di sini kita coba klik. Nah, maka nilai display akan ditambahkan 1. Kemudian kalau kita lanjut klik 2, dia akan melanjutkan kedua. Begitupun selanjutnya teman-teman. Ini kita akan run sampai angka max ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk abjad teman-teman, dan dia akan maxnya di F dan resistor LED akan menyala. Oke. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan angka random
Nah, caranya misal saya mau masukkan angka 6, yang mana angka 6 itu memiliki kode biner 0110. Ini kita satukan. Tapi terlebih dahulu sebelum kita masukkan terlebih dahulu di sini load, yang mana load sama MR ini merupakan active flow, yang mana dia akan aktif untuk pin ini jikalau dia mati. Pertama kita nolkan dulu, kita masukkan satu-satu. Nah, habis itu kita klik pin input, kita akan masukkan lagi dan dia akan ke 6, tepat seperti kode binernya. Kemudian bagaimana kalau kita mau meresetnya, Kak? Nah, kita langsung ke MR saja. MR kita hidupkan 1, kemudian 1 kita hidupkan, dan dia akan langsung ke 0 gitu teman-teman. Nah, kira-kira begitu untuk counter 1 yang menggunakan IC 74LS163. Kenapa kami menjalankan di Proteus? Karena di Cloud untuk IC ini atau IC ini tidak ada, dan 7 segment di Cloud juga itu bermasalah. Kemudian di counter 2 kami menggunakan IC 74LS90, yang mana untuk nilai max dan nilai minimum itu diatur oleh R0 dan R012, kemudian R912. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Misal kita ingin mensimulasikan seperti biasa. Nah, ini kita klik, maka akan bertambah 1, kemudian selanjutnya seperti itu. Dan bagaimana kalau kita ingin mencapai nilai max-nya selain daripada ini, lalu kita klik saja input bagian R9. Kita klik, maka dia otomatis ke 9. Terus bagaimana kalau mengenolkan? Kita klik saja yang ini, R0, maka dia akan kembali menjadi 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian 7 segment. Dengan rangkaian pertama menggunakan IC 74LS47 dengan 7 segment common anode. Mengapa kita menggunakan common anode? Karena IC ini memiliki output active low, yang artinya IC ini menyalakan lampu dengan cara memberikan jalur ke ground ketika logika 0. Karena display common anode kaki bersamanya sudah terhubung ke VCC, maka ia butuh logika low dari IC agar rangkaian tertutup dan lampu bisa menyala. Kita bisa lihat itu terdapat pin ABCD yang berfungsi sebagai input angka biner. Kemudian ada beberapa pin lainnya yaitu LT, lamp test, yang berfungsi sebagai kalibrasi guna memastikan setiap lampu pada 7 segment, di mana LT ini hanya bisa bekerja jika diberi logika 1. Kemudian ada BI dan RBI yang berfungsi sebagai saklar agar LED pada 7 segment menyala. Pada BI, jika diberikan logika 0, maka display pada 7 segment akan mati, dan jika diberi logika 1, maka display akan menyala. RBI yaitu sebagai pengendali tampilan untuk menghilangkan angka 0 yang tidak diperlukan dalam sebuah bilangan. RBI ini bisa disebut dengan logika aktif yang bersifat active low, di mana dia hanya hidup ketika diberi logika 1. Baik, sekarang kita uji input datanya yang dimulai dari pin A sehingga kombinasi yang muncul itu 1000, di mana itu adalah kode biner untuk angka 1, dan ini bisa dibuktikan dengan nilai 7 segment yang dikeluarkan atau dalam display. Yang kedua itu, jika A dan B ini diberi logika 1, maka display menampilkan angka 3, yang berarti A yang memiliki nilai 1 ditambah B yang memiliki biner 2, hasilnya sama dengan display yang ditampilkan. Kemudian jika kita memberi logika 1 pada 3 pin ABC, maka hasilnya itu 7, karena pada A memiliki nilai biner 1, pada B memiliki nilai biner 2, dan pada C memiliki nilai biner 4. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan display yang ditampilkan.
Selanjutnya saya menjelaskan rangkaian 7 segmen dengan IC74HC4511 dengan 7 segmen digital. Di sini tertera ada pin ABCD, kemudian pin sebagai inputan, kemudian ada pin LT, BI, dan LE, di mana LE itu sebagai pengunci. Kita langsung saja pada simulasinya, di mana jika pin A diberi logika 1, kemudian pin B diberi logika 1, dan pin C diberi logika 1, maka display yang dihasilkan itu angka 7. Jika kita coba kunci, yaitu dengan cara memberi logika 1 ke LE, dan kita coba memberi logika 1 pada pin D, maka display ini mengunci tetap di angka 7, tidak bisa berubah. Artinya, pin D ini tidak terbaca oleh 7 segment display. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada rangkaian kelima, yaitu rangkaian register. Nah, register itu seperti apa sih? Register itu adalah suatu IC yang berfungsi untuk menyimpan data terlebih dahulu sebelum disalurkan ke aktuator, dan aktuator di sini kami memakai LED sebagai aktuatornya atau outputnya. Oke, kita lanjut ke simulasi saja. Pertama, kita ke register pertama, kami menggunakan IC74LS74. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Nah, di sini tertera untuk pin 2 yang D, ini berarti nilai inputan atau nilai data. Jikalau kita ingin menghidupkan lampu merah, maka kita harus menganolkan ini. Karena apa? Karena nilai keluaran untuk key itu memiliki nilai aktif, kemudian untuk QI itu memiliki nilai mati atau 0 atau negatif juga. Oke, kita ingin menghidupkan nilai merah, maka kita harus menganolkan nilai data terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu data 0. Oke, untuk itu kita merefresh dulu terlebih dahulu data yang telah masuk di IC ini melalui pin clock. Kita nolkan terlebih dahulu untuk mereset, lalu kita nyalakan. Nah, maka LED merah akan menyala. Nah, untuk S dan R ini di sini sebagai untuk mengaktifkan LED ini agar menyala. Oke, kita lanjut ke IC kedua, yaitu IC 74LS595. Di sini kami menggunakan 8 LED untuk aktuatornya atau pengeluarannya. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya yaitu pertama kita inputkan data terlebih dahulu di pin 14 yang tertera di sini tulisan DS. Nah, kita inputkan terlebih dahulu, maka data telah masuk. Namun belum masuk ke IC. Kita dorong terlebih dahulu datanya menggunakan SHCP atau shift clock untuk masuk ke IC. Oke. Setelah itu untuk menampilkan data ini ke LED, maka kita harus memasukkan angka pada STCP atau store clock. Kita terlebih dahulu kita menyalakan, maka LED pertama akan menyala. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya? Maka kita ulangi langkah-langkah yang tadi untuk kedua kalinya. Oke. Kita 1, habis itu kita reset, kita masukkan lagi, maka 2 LED telah menyala. Lalu bagaimana cara untuk meresetnya? Misal kita mau mereset. Nah, di sini ada pin 10, pada pin 10 ada tulisan MR, maka kita nonaktifkan terlebih dahulu agar ini berfungsi sebagai mereset semua data yang ada di sini. Kita reset. Lalu data yang di sini akan masih tampil karena MR ini akan menghapus data di IC, tapi dia tidak akan menghapus data yang sudah ditampilkan. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Kita dorong terlebih dahulu, kita tampilkan menggunakan store clock pada STCP. Lalu IC akan mati. Lalu bagaimana cara menjalankan terlebih dahulu? Ulangi langkah-langkah sebelumnya. Oke, untuk rangkaian register untuk 2 IC yaitu IC 74LS74 kemudian 74LS595, mungkin demikian.